warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Inka Dewi Fatmala, mahasiswa program studi pendidikan profesi nurse angkatan 25 dari Stika Secara Global Yogyakarta. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi atau menyampaikan materi terkait tentang isolasi sosial. Jadi sebelumnya, apakah di sini teman-teman sudah pernah mendapatkan materi terkait tentang isolasi sosial, atau mungkin sudah pernah mendapatkan cerita-cerita terkait tentang isolasi sosial sebelumnya? Nah, baik, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian atau definisi dari isolasi sosial itu sendiri. Nah, apa sih pengertian dari isolasi sosial? Kita ambil garis besarnya saja ya. Isolasi sosial itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa kesepian. Nah, perasaan ini terjadi karena adanya orang lain yang memberikan aksi yang negatif atau suatu ancaman yang mengancam dirinya, seperti itu. Atau mungkin bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan penurunan di mana seseorang sudah tidak mau lagi melakukan interaksi sosial terhadap lingkungannya, dikarenakan seseorang ini merasa dirinya tidak dihargai, merasa dirinya sudah tidak diterima lagi di lingkungan, merasa dirinya sudah tidak berguna lagi, sehingga dia merasa asing. Nah, keadaan seperti ini akan mengakibatkan dia menjadi isolasi sosial, seperti itu. Kemudian, apa sih penyebabnya? Apa etiologinya dari isolasi sosial ini? Nah, jadi di sini ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya isolasi sosial. Yang pertama adalah faktor predisposisi, yang kedua adalah faktor presipitasi. Nah, jadi faktor predisposisi di sini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor tumbuh kembang, yang kedua adalah faktor komunikasi dalam keluarga, yang ketiga adalah faktor sosial budaya, dan yang keempat adalah faktor biologis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk faktor tumbuh kembang, jadi faktor tumbuh kembang ini adalah ketika pada fase perkembangan, di sini ada beberapa tahap atau ada beberapa tuntutan yang harus terpenuhi. Nah, ketika tidak terpenuhi, maka ini nanti yang akan mengakibatkan atau menjadikan suatu masalah di kemudian hari, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor komunikasi dalam keluarga. Nah, komunikasi dalam keluarga ini sangat penting ya teman-teman. Ketika kita menyampaikan pesan kepada anggota keluarga melalui emosi dengan nada yang tinggi, maka ini akan menghambat komunikasi atau menghambat anggota keluarga ini nanti untuk menghambat dia di lingkungan di luar keluarga, seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya ini yang menurut saya paling umum, paling banyak terjadi, yang mengakibatkan seseorang ini menjadi isolasi sosial. Kenapa? Karena di sini adalah biasanya keluarga atau lingkungan ini dia mengambil norma-norma yang tidak baik, norma-norma yang salah, gitu. Contohnya seperti ketika ada seorang lansia, ketika ada seorang yang mempunyai penyakit kronis, ketika ada seseorang yang mengalami cacat fisik atau bahkan cacat mental. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya mereka akan diasingkan dari lingkungan, seperti itu. Mereka akan merasa sudah tidak diperlukan lagi di kehidupan sosial gitu. Nah, maka hal-hal yang seperti ini harusnya tidak terjadi. Hal-hal seperti ini yang akan membuat seseorang ini menjadi isolasi sosial. Dia merasa sudah tidak berguna, dia merasa sudah tidak dihargai, dia merasa sudah tidak diterima. Nah, seperti inilah yang akan mengakibatkan dia terjadi isolasi sosial, seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini dia terjadi karena organ dalam tubuh, otak ini yang akan menjadikan seseorang menjadi skizofrenia, atau mungkin seperti terjadi stres di awal, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua tadi adalah faktor presipitasi.
faktor presipitasi ini ada dua lagi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal di sini dia terjadi dari kayak stresor dari luar. Contohnya seperti sosial budaya yang biasanya juga ada dalam keluarga. Terus kemudian faktor internalnya. Nah, faktor internalnya di sini biasanya stresor psikologis. Nah, stresor psikologis ini seperti kecemasan, ansietas yang dialami seseorang yang berpanjangan dan ditambah dengan ketidakmampuan seseorang tersebut dalam mengatasi masalah. Seperti itu. Jadi jadinya akan terjadi ansietas yang berpanjangan. Contohnya seperti seseorang yang kehilangan anggota keluarga atau yang berpisah dengan orang yang disayangi. Seperti itu. Kemudian apa sih tanda gejala yang bisa kita lihat dari seseorang yang melakukan yang terjadi isolasi sosial maksud saya. Nah, jadi tanda gejalanya bisa kita lihat ketika kita bisa ditemukan ketika kita melakukan wawancara. Ya, nggak hanya dilakukan ketika wawancara aja sih, bisa kelihatannya tuh ya pasti dia tidak aktif di lingkungan sosial, dia akan mengurung diri seperti itu. Tapi ketika kita melakukan wawancara, ini akan lebih terlihat lagi, seperti itu maksud saya. Yang pertama, kita akan mengetahui cerita dari pasien merasa kesepian, ditolak oleh orang lain. Terus kemudian pasien juga akan menceritakan terkait tentang dirinya, dia sudah tidak berguna lagi, dia sudah merasa hidupnya ini sudah tidak ada artinya, dia merasa kesepian, dia menceritakan bahwa dia sudah merasa sulit konsentrasi dalam mengambil keputusan, dia merasa sudah tidak dihargai, seperti itu. Dia sudah tidak dapat melangsungkan hidup, dia seperti seseorang yang putus asa. Nah, kemudian apa sih yang terjadi ketika seseorang ini terjadi atau mengalami isolasi sosial, atau dampaknya dari isolasi sosial? Nah, dampak dari perilaku isolasi sosial ini, seseorang akan menarik diri dan beresiko terjadinya perubahan persepsi sensori halusinasi. Jadi seseorang yang melakukan isolasi sosial, biasanya akan terjadi halusinasi ya, yang panca indera. Contohnya seperti halusinasi pendengaran, dia akan mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada, tapi dia merasakan. Dia seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia seperti melihat gitu. Nah, kemudian bagaimana penata laksanaannya atau bagaimana cara mengatasinya seseorang yang mengalami isolasi sosial? Nah, biasanya di sini akan dilakukan 3 terapi. Yang pertama adalah terapi psikofarma, yang kedua adalah terapi individu, dan yang ketiga adalah terapi kelompok. Nah, terapi psikofarma di sini nanti di sini akan ada dokter yang memberikan resep obat-obatan yang bisa membantu seseorang tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terapi individu. Nah, terapi individu di sini nanti biasanya perawat akan melakukan sesi pertemuan kepada si penderita perilaku isolasi sosial ini. Nah, biasanya nanti akan ada tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama, biasanya perawat di sini akan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara kepada pasien tersebut. Apa sih penyebab dia terjadi isolasi sosial? Apa sih dampak dan kerugian dan keuntungan dari isolasi sosial? Nah, nanti perawat juga akan memberikan kesempatan untuk pasien ini melakukan perkenalan dengan orang lain. Nah, nanti kegiatan-kegiatan itu akan ditulis di buku harian pasien. Itu yang nantinya itu akan dilakukan menjadi kegiatan rutin dari pasien tersebut, seperti itu.
Kemudian di pertemuan kedua, nah pertemuan kedua nanti perawat akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan sebelumnya. Bagaimana sih kegiatan yang dilakukan kemarin, apakah memiliki eh, efek yang baik atau tidak, itu dilakukan evaluasi. Nah kemudian nanti perawat juga akan memberikan kesempatan kepada pasien untuk melakukan perkenalan lagi dengan satu orang. Nah nanti perkenalan itu nanti juga akan ditulis di buku kegiatan harian pasien. Jadinya apa yang sudah ditulis di buku harian ini diharapkan nantinya akan dilakukan oleh pasien tersebut setiap hari, seperti itu. Kemudian di pertemuan ketiga sama perawat juga akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian perawat akan memberikan kesempatan pasien untuk melakukan perkenalan kepada 2 orang. Nah nanti ini juga akan ditulis di buku harian pasien. Nah nanti kedepannya yaitu tadi diharapkan pasien mampu melakukan apa yang sudah dituliskan di buku hariannya tersebut, seperti itu. Kemudian di terapi yang ketiga ini adalah terapi kelompok. Nah terapi kelompok di sini ada 2, yaitu activity daily living atau ADL dan juga perilaku sosialnya. Nah untuk ADL-nya di sini nanti seperti perilaku makan minum, perilaku PAK, BAB, perilaku pola tidurnya, seperti itu. Kemudian untuk yang perilaku sosialnya, nah di sini bisa dilihat dari apakah seorang ini menegur temannya, kawannya, bertegur, menanyakan siapa namanya, saling menyapa gitu. Nah selain itu juga kepada penjaga rumah sakit, kalau misalnya pasien berada di rumah sakit, pada petugas, apakah pasien ini ya berinteraksi dengan petugas, menanyakan apa, seperti itu. Kemudian kontak mata. Nah biasanya ketika diajak berbicara, apakah pasien ini melakukan kontak mata dengan si lawan bicaranya ini, apakah kontak matanya tetap terjaga, apakah pandangannya teralihkan, seperti itu. Terus kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Apakah pasien di sini mampu untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak meludah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, seperti itu. Nah demikian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan terkait tentang isolasi sosial. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, salah sikap saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri pertemuan saya atau penyampaian materi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.